Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita ketemu kembali di materi kewarganegaraan 1, di mana saat ini kita akan di pertemuan kedua ini kita akan membahas identitas nasional. Pertemuan kedua ini kita tidak menggunakan Zoom, tapi langsung saya upload di YouTube ya. Jadi untuk menghindari kemarin banyak yang nggak bisa masuk dan lain-lain. Jadi ini sekarang kita share linknya di YouTube. Pengertian identitas nasional. Ini kita bahas mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi identitas nasional atau national identity ini adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi bangsa Indonesia itu identitas nasionalnya pasti beda dengan bangsa Malaysia atau Australia atau yang lainnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah. Jadi kalau bangsa kita ini sejarahnya pernah dijajah. Kebudayaan, bangsa kita punya budaya yang beraneka ragam dan watak asli masyarakatnya. Jadi watak asli masyarakat Indonesia itu tentunya beda dengan watak asli masyarakat di Eropa atau Arab atau daerah yang lain, negara yang lain maksudnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia ini cenderung pada mengacu pada kebudayaan atau karakter khas daripada masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi masyarakat Indonesia itu karakter khasnya adalah gotong royong. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara itu tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti bendera, bahasa, dan lambang negara. Dua unsur tadi ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Jadi dengan demikian Pancasila ini merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenapa Pancasila? Dalam Pancasila itu sebagai lambang negara dia sudah mencerminkan ketuhanan, mencerminkan keadilan, mencerminkan persatuan, dan lain-lainnya. Bangsa Indonesia ini pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan atau keluargaan, suka bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Dan itulah adalah watak dasar dari bangsa Indonesia. Religius ini bisa kita lihat pada sila pertama ya, ketuhanan. Kemudian kalau humanis itu pada sila kedua. Persatuan Indonesia itu pada sila keempat. Sila ketiga maksudnya. Sedangkan kalau bermusyawarah itu sila keempat dan kepentingan bersama ini dicerminkan dengan sila keadilan. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia ini semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Kita boleh berbeda, tapi harus tetap bersatu. Bukan berbeda dalam artian mempertahankan perbedaan itu, kemudian terjadi gesekan. Enggak seperti itu. Analogi kesatuan itu digambarkan seperti tubuh manusia. Jadi dia ada kepala, badan, tangan, kaki, yang meskipun masing-masing organ itu beda satu sama lain fungsinya, tapi organ tersebut merupakan kesatuan utuh daripada tubuh manusia. Kalau zaman kita SD itu dulu digambarkan dengan lidi. Jadi kalau kita menggunakan lidi untuk membersihkan satu buah lidi, itu nggak akan bisa bersih. Tapi ketika dia terikat dalam bentuk banyak lidi jadi sapu, itu akan dapat membersihkan kotoran yang akan kita bersihkan. Jadi itulah gambaran kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang meskipun berbeda-beda, namun tetap satu. Ini sebagai dasar kehidupan bersama di tengah kemajemukan. Jadi selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana tersebut di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib, karena kita pernah sama-sama dijajah.
Ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Primordial ini faktor bawaan yang sifatnya alamiah, yang melekat pada bangsa tersebut. Seperti dijelaskan tadi, geografi, ekologi, dan demografi, ada juga budaya. Dengan kondisional ini adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas dari suatu bangsa. Sebagai contoh, kondisinya kita pernah dijajah dulu oleh bangsa-bangsa asing. Jadi apabila bangsa Indonesia pada saat itu nggak dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, bisa jadi negara Indonesia nggak seperti yang ada saat ini. Seperti juga ketika nggak ada krisis moneter, kemudian nggak ada gerakan mahasiswa pada tahun 98, kita juga nggak akan mengalami orde reformasi. Identitas nasional ini sifatnya nggak diam, tidak diam atau statis, namun dia dinamis atau bergerak. Selalu ada kekuatan tarik-menarik antar etnisitas dan globalitas. Etnisitas ini wataknya statis memang. Jadi dia mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun. Jadi etnis atau budaya ini secara turun-temurun selalu bertahan seperti itu. Dan selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi. Sedangkan globalitas memiliki watak yang dinamis. Dia selalu berubah, membongkar hal-hal yang mapan. Oleh karena itu, untuk menyatukan dua hal ini perlu kearifan. Jadi budaya yang sifatnya statis, sementara globalitas yang terus bergerak maju, ini perlu kearifan untuk membentuk suatu identitas nasional. Identitas nasional sebagai karakter bangsa ini maksudnya kita ngomong karakter dulu ya. Karakter ini asalnya dari bahasa Latin, karakter, keresin atau karak dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis, karakter, dalam bahasa Inggris juga karakter. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Ini maksudnya karakter. Jadi karakternya kalian tuh beda-beda. Nggak sama antar satu orang dengan orang yang lain. Tapi dia terangkum dalam keseluruhan karakter bangsa. Sehingga karakter bangsa ini dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Misalnya kita gotong royong. Itu di Eropa nggak semuanya seperti itu. Jika nggak kenal, mereka akan cuek. Bahkan mereka akan cenderung untuk menjauhi orang yang asing. Dianggapnya asing, tapi bangsa kita nggak. Identitas bangsa Indonesia pada dasarnya adalah Pancasila. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai yang terkandung tersebut bersifat esoterik atau substansial ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Realitas eksoterik khusus juga mengalami perkembangan. Pancasila ini pada awalnya dirumuskan melalui musyawarah bersama dari anggota BPUPKI. BPUPKI ini diwakili dari berbagai daerah dan wilayah dengan penganut agama yang berbeda-beda. Jadi bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu seperti Orde Baru, enggak begitu. Dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini oleh Kailan dikatakan merupakan nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. Ini review singkat dari identitas nasional ya. Jadi identitas nasional itu adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Karakteristik identitas nasional bangsa kita.
Ini adalah Pancasila. Dia ada 5 sila, dia dianggap falsafah, dasar negara, dan ideologi bangsa dan negara kita. Bentuk negara kita itu juga merupakan identitas nasional, juga bentuk pemerintahan Indonesia, republik dengan pimpinan seorang presiden, bukan raja. Ini yang membedakan Indonesia dengan negara kerajaan. Ini dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika, yang secara singkat artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Bendera kita merah putih. Sang Saka Merah Putih itu merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, ini pengarangnya adalah W.R. Supratman. Pertama kali didengarkan pada tanggal 28 Oktober 28 pada saat Kongres Pemuda kedua. Bahasa kita bahasa Indonesia diresmikan sehari setelah proklamasi bersama-sama dengan konstitusi. Posisi geografis kita ini negara kepulauan, di mana juga kita menjunjung tinggi ya asasi manusia. Sifat bangsa kita ini cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan, tama-tama dan gotong royong. Untuk sifat juga netral ya, karena kita tergabung dalam negara non-blok. Mengenai terorisme, bangsa kita ini anti terorisme, bangsa kita untuk bangsa kita ini adalah majemuk, bukan beragama. Ini juga jadi identitas nasional kita. Kita punya nama agama yang diakui. Bahasanya kita juga punya keanekaragaman bahasa. Unsur pembentuk identitas nasional ini menurut undang-undang ada pasal 35 tentang bendera, 36 bahasa, 36A lambang negara, B lagu kebangsaan, dan C bendera. Jenis identitas nasional ini ada identitas fundamental atau identitas dasar, yaitu Pancasila, dan identitas instrumental atau penjabaran dari nilai dasar negara secara lebih dinamis dalam bentuk undang-undang dan tata perundangannya. Bahasa, lambang negara, bendera. Ada yang disebut juga identitas alamiah. Itu adalah ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yang plural,
ada banyak suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Contoh penerapan identitas nasional ya, pengibaran bendera, nyanyi lagu nasional, upacara, gotong royong, rukun antar umat beragama, dan melaksanakan pemilu secara adil. Demikian itu review singkatnya. Proses berbangsa dan bernegara. Jadi prosesnya itu diawali dari pembentukan nasionalisme modern yang menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan mulainya tahun 08 dengan berdirinya Budi Utomo. Kemudian setelah 08 itu 20 tahun kemudian ada Sumpah Pemuda. Dan tahun 45, tepatnya pada 17 Agustus, kita capai titik puncaknya, yaitu berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan proklamasi. Indonesia ini adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, bahasa, budaya, maupun agama, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Dan nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. Berbicara proses berbangsa, kita mengingat salah satu perkataan Soekarno yang terkenal, yaitu jas merah. Itu artinya jangan sekali-kali merupakan sejarah. Jadi sejarah ini dianggap akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad oleh banyak bangsa ya, jadi bukan hanya Belanda. Sehingga menciptakan watak bangsa yang minder atau kehilangan kepercayaan diri. Peristiwa tersebut harusnya dijadikan pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju, seperti negara yang